Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Kerajaan Sunda. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pemerintahan berdaulat. Prabu Agung Resi Cakrabuana pada tahun 950 Masehi. Prabu Agung Resi Cakrabuana atau lebih dikenal Prabu Taji Malela dianggap sebagai pokok berdirinya Kerajaan Sumedang. Pada awal berdiri bernama Kerajaan Tembong Agung dengan ibu kota di Leuwihudiung, sekarang Kecamatan Dharmaraja. Beliau punya 3 putra, yaitu Prabu Lembu Agung, Prabu Gajah Agung, dan Sunan Geusun Ulun. Berdasarkan layang Dharmaraja, Prabu Taji Malela memberi perintah kepada kedua putranya, yaitu Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung. Yang satu menjadi raja dan yang lain menjadi wakilnya, yaitu Patih. Tapi keduanya tidak bersedia menjadi raja. Oleh karena itu, Prabu Taji Malela memberi ujian kepada kedua putranya. Jika kalah, harus menjadi raja. Kedua putranya diperintahkan pergi ke Gunung Nurmalela, sekarang Gunung Sangkajaya. Keduanya diberi perintah harus menjaga sebilah pedang dan kelapa, dugan atau degan. Tetapi Prabu Gajah Agung karena sangat kehausan, beliau membelah dan meminum air kelapa muda tersebut, sehingga beliau dinyatakan kalah dan harus menjadi raja. Kerajaan Sumedang larang, tetapi wilayah ibu kota harus mencari sendiri. Sedangkan Prabu Lembu Agung tetap di Leuwihudiung, menjadi raja sementara yang biasa disebut juga Prabu Lembu Peteng Aji, untuk sekedar memenuhi wasiat Prabu Taji Malela. Setelah itu, Kerajaan Sumedang Larang diserahkan kepada Prabu Gajah Agung, dan Prabu Lembu Agung menjadi resi. Prabu Lembu Agung dan Perak keturunan tetap berada di Dharmaraja, sedangkan Sunan Geusan Ulun dan keturunannya tersebut tersebar di Limbangan, Karawang, dan Brebes. Setelah Prabu Gajah Agung menjadi raja, maka kerajaan dipindahkan ke Cigoling. Ia dimakamkan di Celencing, Kecamatan Dharmaraja. Ia mempunyai 2 orang putra. Yang pertama, Ratu istri Rajmantri menikah dengan Prabu Siliwangi dan mengikuti suaminya pindah ke Pakuan, Pajajaran. Kedua, Sunan Gulung yang melanjutkan menjadi raja di Kerajaan Sumedang Larang. Setelah Sunan Gulung meninggal, kemudian dilanjutkan oleh putra tunggalnya, yaitu Sunan Tuakan. Setelah itu, kerajaan dipimpin oleh putrinya, yaitu Nyimas Ratu Patukan. Nyimas Ratu Patukan mempunyai suami, yaitu Sunan Corenda, putra Sunan Patung, cucu Prabu Siliwangi, Prabu Ratu Dewata. Nyimas Ratu Patukan mempunyai putra bernama Nyimas Ratu Inten Dawata. Pada tahun 1530 sampai 1578, yang setelah ia meninggal menggantikan menjadi ratu dengan gelar Ratu Pucuk Umum. Ratu Pucuk Umum menikah dengan Pangeran Kusuma Dinata, putra Pangeran Pamalekaran Dipati Tetarung, putra Arya Damar Sultan Palembang keturunan Majapahit, ibunya Ratu Martasari atau Nyimas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dan Cirebon. Pangeran Kusuma Dinata lebih dikenal dengan julukan Pangeran Santri, karena asalnya yang dari pesantren dan perilakunya yang sangat alim. Dengan pernikahan tersebut, berakhirlah masa kerajaan Hindu di Sumedang Larang.
Sejak itulah mulai menyebarnya agama Islam di wilayah Sumedang Larang. Ratu Pucuk Umum dan Pangeran Santri. Pada pertengahan abad ke-16 mulailah corak agama Islam mewarnai perkembangan Sumedang Larang. Ratu Pucuk Umum, seorang wanita keturunan raja-raja Sumedang kuno yang merupakan seorang Sunda muslimah, menikahi Pangeran Santri pada tahun 1505 sampai 1579 Masehi, yang bergelar Ki Gedeng Sumedang dan memerintah Sumedang Larang bersama-sama serta menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Pangeran Santri adalah cucu dari Syekh Maulana Abdurrahman, Sunan Panjunan dan cicit dari Syekh Datuk Khafi, seorang ulama keturunan Arab Hadramaut yang berasal dari Mekah dan menyebarkan agama Islam di berbagai penjuru daerah di Kerajaan Sunda. Pernikahan Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umum ini melahirkan Prabu Geusan Ulun atau dikenal dengan Prabu Angka Wijoyo. Pada masa Ratu Pucuk Umum, ibu kota Kerajaan Sumedang Larang dipindahkan dari Ciguling ke Kutamaya. Prabu Geusun Ulun. Prabu Geusun Ulun pada tahun 1580 sampai 1608 Masehi dinobatkan untuk menggantikan kekuasaan ayahnya, yaitu Pangeran Santri. Beliau menetapkan Kutamaya sebagai ibu kota Kerajaan Sumedang Larang yang letaknya di bagian barat kota. Wilayah kekuasaannya meliputi Kuningan, Bandung, Garut, Tasik, Sukabumi, Pringan kecuali Galuh Ciamis. Kerajaan Sumedang pada masa Prabu Geusun Ulun mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang sosial, budaya, agama, militer, dan politik pemerintahan. Setelah wafat pada tahun 1608, putra angkatnya Pangeran Rangga Gempol Kusuma Dinata atau Rangga Gempol I yang dikenal dengan nama Raden Arya Surdiawangsa menggantikan kepemimpinannya. Pada masa awal pemerintahan Prabu Geusan Ulun, Kerajaan Pajajaran Galuh Pakuan sedang dalam masa kehancurannya karena diserang oleh Kerajaan Banten yang dipimpin Sultan Maulana Yusuf dalam rangka menyebarkan agama Islam. Oleh karena penyerangan itu, Kerajaan Pajajaran hancur. Pada saat-saat kekalahan Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi sebelum meninggalkan keraton, beliau mengutus 4 prajurit pilihan tangan kanan Prabu Siliwangi untuk pergi ke Kerajaan Sumedang dengan rakyat Pajajaran untuk mencari perlindungan yang disebut Kandagalante. Kandagalante tersebut menyerahkan mahkota emas simbol kekuasaan Raja Pajajaran, kalung bersusun 2 dan 3, serta perhiasan lainnya seperti benten, siger, tampekan, dan kilat bahu. Pusaka tersebut masih tersimpan di Museum Prabu Geusan Ulun di Sumedang. Kandagalante yang menyerahkan tersebut 4 orang, yaitu Sang Hayang, Hawu atau Emba Jaya Perkosa, Bantara Dipati Wiradadijaya atau Emba Nanggana, Sang Hayang Kandang Hapa, dan Batara Pancarbuana atau Emba Terong Peot. Walaupun pada waktu itu tempat penobatan raja direbut oleh pasukan Banten, Wadyabala Banten, tetapi mahkota kerajaan terselamatkan dengan diberikannya mahkota tersebut kepada Prabu Geusun Ulun. Maka dapat dianggap bahwa Kerajaan Pajajaran Galuh Pakuan menjadi bagian Kerajaan Sumedang Larang, sehingga wilayah Kerajaan Sumedang Larang menjadi luas. Batas wilayah baratnya Sungai Cisadane, batas wilayah timurnya Sungai Cipamali, kecuali Cirebon dan Jayakarta. Batas sebelah utaranya Laut Jawa, dan batas sebelah selatannya Samudra Hindia. Secara politik, Kerajaan Sumedang Larang didesak oleh 3 musuh, yaitu Kerajaan Banten yang merasa terhina,
dan tidak menerima dengan pengangkatan Prabu Geusun Ulun sebagai pengganti Prabu Siliwangi. Pasukan VOC di Jayakarta yang selalu mengganggu rakyat, dan Kesultanan Cirebon yang ditakutkan bergabung dengan kesulitan Banten. Pada masa itu, Kesultanan Mataram sedang pada masa kejayaannya. Banyak kerajaan-kerajaan kecuali di Nusantara yang menyatakan bergabung kepada Mataram. Dengan tujuan politik pulau, akhirnya Prabu Geusun Ulun menyatakan bergabung dengan Mataram. Prabu Geusun Ulun merupakan raja terakhir Kerajaan Sumedang Larang, karena selanjutnya menjadi bagian Mataram dan pangkat raja turun menjadi adipati atau bupati. Raja-raja Kerajaan Sunda dari Salaka Negara sampai dengan Sumedang Larang. Di bawah ini deretan raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sunda menurut naskah Pangeran Wangsakerta. Waktu berkuasa di dalam tahun Masehi. Periode Salaka Negara dan Tarumanegara. Dawawarma sampai Linggawarma. Pada tahun 150 sampai 669. Dewa Warman 1 sampai 8. Pada tahun 150 sampai 362. Jaya Singgawarman pada tahun 358 sampai 382. Dharmayawarman pada tahun 382 sampai 395. Purnawarman pada tahun 395 sampai 434. Wisnuwarman pada tahun 434 sampai 455. Indrawarman pada tahun 455 sampai 415. Candrawarman pada tahun 515 sampai 535. Suryawarman pada tahun 561 sampai 628. Sudawarman pada tahun 628 sampai 639. Hariwangsawarman pada tahun 639 sampai 640. Naga Jayawarman pada tahun 640 sampai 666. Linggawarman pada tahun 666 sampai 669. Periode Kerajaan Galuh, Pakuan, Pajajaran, Sumedang Larang. Yang pertama Tarus Bawa, menantu Linggawarman. Yang kedua Haris Dharma atau Sanjaya, menantu Tarus Bawa. Yang ketiga Tamperan Brahma Wijoyo. Yang keempat Rakean Banga. Yang kelima Rakean Medang Prabu Huluk Ujuk. Yang ketujuh Pucuk Bumi Dharma Weswara, menantu Prabu Gilingwesi. Yang kedelapan Rakean Wuwus Prabu Gajah Kulon. Yang kesembilan Prabu Dramakasa, adik ipar Rakean Wuwus. Yang kesepuluh Windu Sakti Prabu Dawegen. Yang kesebelas Rakean Kemuning Gading Prabu Pucuk Wesi. Yang ke-12 Rakean Jagagiri, yaitu menantu Rakean Kemuning Gading. Yang ke-13 Atmaya Darman Hariwangsa pada tahun 942 sampai 954. 14 Limbur Kancana, yaitu putra Rakean Kemuning Gading pada tahun 954 sampai 964. Yang ke-15 Munding Ganawirya pada tahun 964 sampai 973. Yang ke-16 Rakean Wulung Gadung pada tahun 973
sampai 989. Yang ke-17 Braja Wisesa pada tahun 989 sampai 1012. Yang ke-18 Dewa Sanghayang pada tahun 1012 sampai 1019. Yang ke-19 Sanghayang Ageng pada tahun 1019 sampai 1030. Yang ke-20 Sri Jaya Bupati atau Detya Maharaja, menjabat raja pada tahun 1030 sampai 1042. Yang ke-21 Dharma Raja, yaitu Sang Moketing Winduraja, menjabat raja pada tahun 1042 sampai 1065. Yang ke-22 Langang Bumi, menjabat pada raja pada tahun 1065 atau 1955. Langka Bumi atau sering disebut Sang Moketing Kerta. Yang ke-23 Rakean Jayagiri Prabu Mandrakulu, menjabat sebagai raja pada tahun 1155 sampai 1157. Dharma Kusuma atau Sang Moketang Winduraja, menjabat pada raja pada tahun 1157 sampai 1175. Yang ke-25 Dharma Siksa Prabu Sanghayang Wisnu, menjabat pada raja pada tahun 1175 sampai 1297. Ke-26 Raga Suci atau biasa disebut Sang Mokteng Taman, menjabat pada raja pada tahun 1297 sampai 1303. Yang ke-27 Citra Ganda atau biasa disebut Sang Moketing Tanjung, pada tahun 1303 sampai 1311. Yang ke-28 Prabu Lingga Dewata, menjabat sebagai raja pada tahun 1311 sampai 1333. Yang ke-29 Prabu Ajiguna Lingga Wisesa pada tahun 1333 sampai 1340. Yang ke-30 Prabu Ragamulya Luhur Prabawa, menjabat sebagai raja pada tahun 1340 sampai 1350. Ke-31 Prabu Maharaja Lingga Buana Wisesa yang gugur dalam Perang Bubat, menjabat pada raja pada tahun 1350 sampai 1357. Yang ke-32 Prabu Bunisora, menjabat pada raja pada tahun 1357 sampai 1371. Yang ke-33 Prabu Niskala Wastu Kancana, menjabat sebagai raja pada tahun 1371 sampai 1475. Yang ke-34 Prabu Susuk Tunggal, menjabat sebagai raja pada tahun 1475 sampai 1482. Yang ke-35 Prabu Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja pada tahun 1482 sampai 1521. Yang ke-36 Prabu Surwa Wisesa pada tahun 1521 sampai 1535. Yang ke-37 Prabu Dewasa Buana Wisesa pada tahun 1335 sampai 1543. Yang ke-38 Prabu Sakti pada tahun 1543 sampai 1551. Yang ke-40 Prabu Raga Mulia atau Prabu Surya Kencana pada tahun 1567
sampai 1579. 41 atau yang terakhir, yaitu Prabu Geosun Ulun pada tahun 1580 sampai 1608 Masehi. Itulah raja-raja yang memerintah pada kerajaan Sunda. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.